Manakib Syekh Muhammad Suhaimi yang nanti akan disampaikan yang terhormat Bapak Ancup Supriyatna. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Al-Mukarram wal-Mutaram Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Habib Salim bin Al-Atos. Yang saya hormati Al-Mukarram Habib Faiz. Yang saya hormati Al-Mukarram Abuya Lamani. Yang saya hormati Bapak Sekcam Rawalumbu, Bapak Yudhistira. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Marga Mulia, Bapak Mahpudin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Insya Allah yang hadir di sini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam acara memperingati haulnya Eyang Guru Syekh Muhammad Suhaimi yang ke-73 dan menyambut datangnya bulan Maulid, di mana beliau mangkat pada tanggal 25 Safar, artinya 5 hari sebelum datangnya bulan Maulid beliau telah meninggal dunia. Nah, dalam hal ini sekaligus memperingati haulnya beliau dan juga menyambut datangnya bulan Maulid untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini di tempat yang sangat mulia ini, dengan karomahnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dan karomahnya Eyang Guru Syekh Muhammad Suhaimi, kita kembali ke rumah akan mendapatkan limpahan karomah dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari dunia yang gelap ke dunia yang terang seperti kita rasakan sekarang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan di akhir kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sedikit saya membuka sejarah perjalanan atau datangnya Eyang Guru Syekh Muhammad Suhaimi di kampung Teluk Buyung ini. Cerita ini saya dapat dari istri Eyang Guru Syekh Muhammad Suhaimi, yaitu nenek saya yang bernama Ibu Arya, yang bercerita kepada ibu saya, Ibu Tuti Supriyati. Kemudian ibu saya bercerita kepada saya, dan begitu juga nanti saya akan ceritakan
atau luruskan tentang seorang ulama besar yang memang pernah digembleng di tempat ini, karena banyak yang bertanya-tanya apakah benar beliau itu adalah murid dari Eyang Guru saya Muhammad Suhaimi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon izin. Alhamdulillah suara saya memang agak serak, memang beberapa hari ini saya terserang flu dan batuk. Mudah-mudahan selesai acara ini penyakit saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pada zaman penjajah Belanda, Eyang Guru datang di Kampung Teluk Buyung dalam usia 12 tahun. Beliau kemudian menetap dan tinggal di rumah Uyut Darmin. Uyut Darmin itu uyut saya. Setelah beliau dewasa, kemudian Eyang Guru dinikahkan oleh keponakannya Uyut Darmin yang bernama Ibu Arya, yaitu nenek saya. Pernikahan itu kira-kira usia 25 tahun. Setelah Eyang Guru menikah, Eyang Guru alhamdulillah dikaruniai 5 orang anak. Yang pertama Ibu Suryana, perempuan. Yang kedua Bapak Ujang Suganda. Yang ketiga Ibu Supina. Beliau makamnya ada di samping bapaknya beliau. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu anak dari 5 anak Eyang Guru yang berhasil mempelajari ilmu karomah atau ilmu kesempurnaan manusia. Jadi beliau ditempatkan di samping bapaknya atau Eyang Guru. Kemudian anak yang keempat yaitu Bapak Cecep Suhandi. Beliau sekarang sudah meninggal, dan juga tadi semua sudah pada meninggal. Kemudian yang kelima yaitu ibu saya, Ibu Tuti Supriyati, anak bontot kalau orang bilang Bekasi. Alhamdulillah saya mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan ridho dari Eyang Guru untuk merawat makam beliau. Sebelum-sebelumnya itu adalah dirawat dengan orang lain, akan tetapi pada tahun 90 alhamdulillah saya ambil kembali. Nah, setelah Eyang Guru menikah, mulailah Eyang Guru menyebarkan agama Islam, yaitu melalui kemanjuran 2 kalimat syahadat. Pak, saya minum dulu sebentar. Yaitu dengan kemanjuran 2 kalimat syahadat. Beliau di tempat ini menggembleng atau mengumpulkan para pejuang rakyat Bekasi untuk melawan penjajah Belanda di tempat ini dulu, Pak. Dengan kemanjuran dan kedahsyatan atau kesaktian kemanjuran 2 kalimat syahadat yang diucapkan oleh Eyang Guru sebanyak 3 kali, kun payakun, apa yang diucapkan Eyang Guru akan terjadi. Dari situlah para pejuang rakyat Bekasi ingin mencari keselamatan agar dalam berjuang selamat dan tidak meninggal di tempat medan perang. Dari situlah kemudian Eyang Guru menggembleng para pejuang rakyat Bekasi untuk melawan penjajah Belanda. Yang datang itu bukan muslim saja, tapi dari non muslim juga ada. Dari agama Kristen, Buddha, Hindu, itu juga ada yang datang. Nah, kemudian datanglah juga yaitu seorang ulama besar, yaitu Bapak Kiai Nur Ali, juga ikut digembleng oleh Eyang Guru, akan tetapi penggemblengannya adalah ilmu dalam, bukannya ilmu luar.
Karena Bapak Kiai Nur Ali itu sudah luar kepala untuk agama Islam. Akan tetapi dalamnya masih kosong. Jadi digemblenglah di sini oleh Eyang Guru. Kenapa ya? Pak Kiai Nur Ali dikatakan murid Eyang Guru. Saya pun pernah mendengar cerita dari anaknya Kiai Nur Ali. Kalau tidak salah itu almarhum Amin Nur yang belum lama meninggal. Saya juga tidak tahu kalau itu adalah anak dari Pak Kiai Nur Ali. Dan beliau bertemu dengan saya mencari makam yang ada di pinggir kali. Pesan Pak Kiai Nur Ali kepada Bapak Amin, Pak Kiai Amin itu semasa hidupnya, kata Pak Kiai Amin Nur bercerita kepada saya, kalau saya tidak ada, ziarah itu jangan kemana-mana. Di Teluk Buyung di pinggir kali itu ada makam orang tua. Kalau saya sudah meninggal baru itu dicari. Nah setelah Pak Kiai Nur Ali itu meninggal dunia, kemudian Kiai Amin Nur itu mencari dan bertemu dengan saya. Beliau bertanya kepada saya, apakah benar ini makam Pak Guru Muhammad Soimi? Saya bilang iya betul. Jadi alhamdulillah dia sudah mencari dan bertemu di sini. Beberapa minggu kemudian beliau membawa santri-santrinya dari Atakwa itu berziarah ke sini. Setiap malam itu penuh dengan santri-santri dari Atakwa. Kemudian saya berbicara sama Pak Kiai, tolonglah. Jadi karena tempat ini sempit, tolong santri-santrinya itu jangan dibawa semua ke sini. Jadi bergantian saja, saya bilang gitu. Karena saya kalau melihat banyak orang itu, penyakit saya ini pusing Pak, gitu. Puyeng kepala saya gitu. Karena saya mungkin banyakkan tinggal di pinggir kali, bukan gitu, jadi jauh dari keramaian gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang pun masih ada yang berziarah. Jadi Pak Kiai Nur Ali ini itu seperti itu. Karena banyak yang tidak percaya kalau Pak Kiai Nur Ali itu murid dari Eyang Guru saya Muhammad Soimi. Karena Pak Kiai itu adalah seorang ahli agama dan tidak mungkin belajar dengan Eyang Guru saya Muhammad Soimi. Akan tetapi Kiai Nur Ali itu masih kosong dalamnya, jadi digembleng dalamnya, yaitu kayak seperti sekarang itu ilmu kebatinannya. Maka tidak kaget kalau Pak Kiai Nur Ali itu tidak mempan dengan senjata, bisa menghilang. Ya alhamdulillah karena digemblengnya di sini. Nah kemudian pada saat itu pun ada kemujizatan. Pada saat para pejuang rakyat Bekasi itu berjuang melawan penjajah Belanda, ada salah satu pejuang yang memang mati tertembak oleh Belanda dan dinyatakan sudah meninggal, dan jasadnya pun ditinggalkan oleh rekan-rekannya. Kemudian beliau pulang berjuang, kumpul di sini. Kemudian Eyang bertanya, kalau ada yang namanya Agus, alhamdulillah beliau namanya Agus. Si Agus kemana? Tidak kelihatan. Kemudian teman-temannya berbicara, kalau si Agus itu sudah mati tertembak oleh Belanda. Akan tetapi Eyang Guru cuma mengatakan Agus tidak mati, Agus masih hidup. Pada saat telunjuk ini turun ke bawah, Agus sudah ada di depan Eyang Guru saya Muhammad Soimi dalam keadaan segar bugar. Dari kekuatan dan kesaktian kemanjuran dua kalimat syahadat itulah akhirnya menyebar keluar daerah kota Bekasi, ingin membela negara Republik Indonesia ini dan mencari keselamatan agar hidupnya tetap selamat. Datanglah berbondong-bondong ke tempat ini untuk mendapatkan doa dari Eyang Guru, karena setiap kali berjuang Eyang Guru itu mewajibkan kepada para pejuang rakyat Bekasi untuk membaca syahadat sebanyak 3 kali. Jadi dengan membacakan syahadat sebanyak 3 kali, pada saat ada Eyang Guru itu
luar biasa. Jadi begitu hebatnya kekuatan dua kalimat syahadat. Jadi perjalanan Eyang Guru itu seperti itu. Jadi beliau menyebarkan agama Islam melalui kemanjuran dua kalimat syahadat. Tidak pandang bulu. Mau itu agama Islam, Buddha, Islam, Hindu, yang penting dia baca syahadat sebanyak 3 kali. Itu seperti itu. Penyebarannya melalui kemanjuran dua kalimat syahadat. Setelah zaman kemerdekaan, kemudian Eyang Guru baru memperkenalkan yang namanya ilmu karomah 25 nabi, ilmu kemanjuran dua kalimat syahadat, atau ilmu menuju jalan kesempurnaan manusia, yaitu suatu ilmu yang memperbaiki akhlak umat manusia. Ilmu karomah 20 nabi ini kalau saya kaji itu tidak luput dari waro, juhud, tawakal. Hanya orang-orang yang bisa waro, juhud, dan tawakal yang akan mengamalkan ilmu karomah 25 nabi. Akan tetapi saya sebagai generasinya atau sebagai cucunya, sedikit banyaknya saya juga ikut mempelajari. Dan saya juga belajar ingin menjalankan waro, juhud, dan tawakal. Karena kuncinya kemanjuran dua kalimat syahadat itu adalah waro, juhud, dan tawakal. Arti kita selalu bertakwa kepada Allah, berkelakuan baik, dan mengutamakan akhirat dibanding dengan dunia. Nah, setelah memperkenalkan ilmu karomah 25 nabi, pada tanggal 25 Safar tahun 1900, tahun 1950, beliau meninggal dunia. Dan beliau dimakamkan di mana dulu beliau ini adalah tempat penggemblengan para pejuang rakyat Bekasi. Ini dulunya menurut cerita kedalamannya masih ada 2 meter, Pak. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman diangkatlah makam yang ini dari kedalaman 2 meter menjadi sekarang seperti ini. Berarti dulu zaman Belanda ini dalam gitu. Makanya dikatakan kedung itu adalah kedalam mungkin. Itu seperti itu, tapi saya nggak ngalamin. Tapi dari murid-muridnya Eyang Guru berbicara seperti itu. Nah, kemudian beliau dimakamkan di tempat ini, dan alhamdulillah juga pada 40 harinya beliau mangkat, Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Pak Insinyur Soekarno juga menyempatkan hadir dan berziarah di makam beliau. Entah ada hubungan apa saya juga tidak tahu, tapi itu secara lahir disaksikan banyak orang. Itu seperti itu. Jadi perjalanan Eyang Guru saya gambarkan seperti itu. Kalau saya jabarkan dari datangnya beliau usia 12 tahun, terus besar, terus juga pada usia 12 tahun sudah memiliki karomah yang luar biasa menurut Uyut Darmin saya, itu panjang Pak ceritanya. Jadi sampai saat ini Eyang Guru itu belum ada yang tahu siapa kedua orang tuanya dan dari mana asal usulnya. Uyut Darmin pun yang merawat beliau dari usia 12 tahun sampai beliau meninggal itu tidak tahu siapa kedua orang tuanya dan asalnya dari mana. Itu seperti itu. Sampai saat ini pun tidak ada yang tahu. Nenek saya sendiri, Ibu Arya pun tidak tahu. Tapi saya mengharap jangan permasalahkan dari mana beliau dan bapaknya siapa. Yang penting kita mengharapkan beliau adalah, ya insya Allah adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Kita minta keberkahan dan karomah dari beliau. Amin ya robbal alamin. Jadi penjelasan saya seperti itu Pak. Insya Allah saya akan membuka waktu apabila ada bapak-bapak dan saudara-saudara yang ingin mengupas lebih dalam perjalanan Eyang Guru beserta karomah-karomah yang beliau miliki. Karena kondisi saya juga memang kurang fit gitu. Nanti kalau memang berbicara ingin tahu tentang karomah-karomahnya Eyang Guru,
saya akan beberkan, tapi mungkin di lain waktu. Saya rasa itu saja, Pak. Sekali lagi saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua untuk menambah keyakinan kita dalam berziarah. Saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.